Halo, apakah sudah terdengar? Ya, sudah Rian. Sudah terdengar. Tapi masih agak sedikit kecil ya Rian. Baik, waktu persiapannya sudah selesai. Kami persilahkan untuk Nova Aska Tafdila dari kelompok 5 dari Universitas Bangka Belitung dengan judul Upcycle Thrift Fashion sebagai Sustainable Fashion. Kami persilahkan dengan waktu 10 menit. Indonesia tak tersusun oleh batas peta, tapi gerak dan peran besar kaum muda. Indonesia merupakan salah satu negara dengan permasalahan limbah yang cukup tinggi di dunia, tanpa terkecuali limbah tekstil. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional KLHK pada tahun 2021, sekitar 2,93% limbah tekstil menyumbang permasalahan sampah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nilai tersebut terbilang sangat tinggi dari total persentase limbah tekstil di Indonesia yang mencapai 12%. Permasalahan limbah tekstil di Indonesia yang tiada hentinya membuat kami, kontingen Kampus Peradaban Universitas Bangka Belitung melalui program aktivitas mahasiswa bidang kewirausahaan dengan bangga mempersembahkan Upcycle Thrift Fashion sebagai Sustainable Fashion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu tim reviewer serta para peserta PKP 2 tahun 2022 yang berada di ruangan ini. Perkenalkan, saya Nova Aska Tafdila dan rekan saya Rian Hidayat dari Fakultas Teknik, serta Aditya Dwi Pangestu dari Fakultas Ekonomi. Akan memaparkan presentasi hari ini mewakili anggota tim Sylvia Aprilia dan RC dari Fakultas Teknik di bawah bimbingan Ibu Ocha Roanisca, SPMLI. Perkembangan tren fashion Indonesia terbilang sangat cepat karena fashion telah menjadi bagian dari gaya hidup dan penampilan keseharian masyarakat Indonesia. Tentunya dalam mencapai gaya hidup tersebut tidak semua masyarakat mampu dalam memenuhinya. Oleh karena itu, thrifting dapat menjadi salah satu solusi yang tepat dengan menggunakan kembali pakaian second hand dari berbagai brand dengan kualitas yang sangat baik dan tentunya dengan harga yang terjangkau. Namun, masih ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa produk thrift merupakan produk bekas pakai yang tidak layak untuk digunakan kembali. Sehingga kami berinisiatif untuk melakukan upcycle produk tersebut agar dapat digunakan kembali dengan nilai jual yang lebih tinggi. Dengan demikian, upcycle thrift fashion sebagai sustainable fashion bermanfaat untuk mengurangi limbah tekstil yang tentunya ramah lingkungan. Hal ini tentu sejalan dengan program pembangunan berkelanjutan nomor 12 mengenai produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Produk ini juga bernilai ekonomis dan ergonomis serta memiliki peluang usaha di bidang fashion dengan belum adanya kompetitor usaha sejenis di daerah setempat dan segmentasi para pelajar dan mahasiswa dengan rentang usia 10 hingga 25 tahun, sehingga berpotensi untuk dikembangkan. Adapun target luaran dari pelaksanaan PKMK ini adalah produktif dan upcycle setelah laporan kemajuan yang telah diselesaikan, serta laporan akhir yang sedang dalam proses pembuatan dengan progres sebesar 85%. Mekanisme pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 4 bulan, terhitung sejak Juni hingga September tahun 2022. Dimulai dari tahapan pra-pemesanan, penyurveian pemasok pakaian thrift, dan melakukan pemesanan melalui logo pasar Shopee. Produk yang diambil diperoleh dari campuran produk lokal dan barang sisa impor. Kemudian, tahap penyortiran produk berdasarkan kualitasnya. Produk dengan kualitas yang sangat baik akan dijual kembali ke konsumen, dan produk reject yang memiliki cacat seperti robek, warna luntur, dan lain sebagainya akan masuk ke tahapan upcycle. Semua produk dicuci kembali menggunakan jasa penatu dengan menggunakan deterjen yang mengandung klorin demi menjaga keamanan dan kebersihan produk sebelum dijual kembali ke konsumen. Produk reject yang masuk ke tahapan upcycle kemudian dilakukan pendesainan ulang dan pembuatan prototipe, serta terakhir penjahitan produk thrift menggunakan jasa penjahit. Pada tahapan promosi dan pemasaran dilaksanakan secara daring dengan mempromosikan konten foto dan video melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp, serta memanfaatkan fitur siaran langsung di Facebook dan Shopee, dan juga melakukan publikasi berita. Selain itu, promosi dan pemasaran juga dilaksanakan secara luring melalui event atau bazar kewirausahaan. Selanjutnya, tahap pengemasan dan pengiriman melalui jasa ekspedisi JNE dan juga dapat menggunakan metode cash on delivery. Terakhir adalah tahapan pasca produksi yang dilakukan sebulan sekali dengan melakukan evaluasi tim bersama dosen pendamping dan juga pembuatan catatan keuangan bulan.
Di sini kami menjual produk berupa kemeja, raju, serta paket usaha dari berbagai brand ternama. Selain itu, demi memberikan kontribusi nyata terhadap lingkungan, kami berinovasi mengupcycle pakaian bekas tersebut menjadi sebuah tote bag, bucket hat, serta dompet. Harga produk yang kami jual sekitaran harga Rp25.000 sampai dengan Rp35.000 yang dapat dibeli secara online melalui marketplace serta media sosial dan dapat dibeli secara online offline melalui bazar kewirausahaan dengan pembayaran COD dan e-money. Demi membuka lapangan pekerjaan baru, kami menyediakan sebuah paket usaha dengan harga Rp125.000 per paket yang berisikan 5 pieces dengan laba yang kami terima yaitu Rp78.000 dan dapat dijual kembali dengan minimal harga Rp35.000 per pieces dengan omset penjualan yang didapatkan yaitu Rp50.000 per paket. Sehingga melalui produk paket usaha ini dapat membantu masyarakat yang ingin berwirausaha dengan modal yang rendah. Berdasarkan kuesioner target pasar, sebanyak 207 responden, mayoritas berjenis kelamin perempuan berusia 10-21 tahun yang berprofesi sebagai mahasiswa menyetujui produk upcycle yang kami tawarkan. Kemudian dari 207 responden tersebut menyetujui produk yang akan di-upcycle yaitu tote bag. Hal ini sesuai dengan segmentasi pasar produk kami yang bergerak di bidang fashion dengan total 92,3% tertarik dengan produk upcycle yang kami tawarkan. Penjualan kami dimulai dari bulan Juni hingga Agustus tahun 2022 dengan total konsumen yaitu 78 orang dengan provinsi yang berasal dari Lampung, Sumatera Selatan, Jawa Barat, serta Kepulauan Bangka Belitung dengan mayoritas konsumen berasal dari Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya keuntungan yang kami peroleh dari total produk yang terjual sebanyak 163 unit dalam kurun waktu 3 bulan yaitu Rp3.758.000. Seperti grafik yang ditampilkan pada PPT, usaha yang kami jalankan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini menunjukkan usaha kami prospektif untuk dijalankan. Berdasarkan analisis BEP, semua biaya produksi dalam kurun waktu 45 hari akan tertutupi apabila kami dapat menjual sebanyak 163 buah dengan cash flow laba bersih rata-rata per bulan yaitu Rp1.632.700 dengan BEP unit 5 unit per hari serta BEP rupiah Rp1.201.237 dengan NPV bernilai positif serta nilai IRR lebih besar daripada nilai MARR. Kemudian, untuk potensi hasil dari produk PKMK yang kami jalankan adalah membuka lapangan pekerjaan baru dan membantu UMKM lokal, berpotensi dalam pengembangan industri kreatif, serta mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Adapun potensi keberlanjutan usaha Kenny Strip Shop ini dalam jangka pendek yaitu produksi skala mikro, branding produk skala lokal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan bekerja sama dengan mitra seperti penyedia pakaian thrift dan penjahit lokal di sekitaran Balong Nijuk, demi membantu perekonomian dengan membuka lapangan pekerjaan baru. Kemudian, di jangka menengah Kenny Strip Shop akan melakukan pengembangan produk upcycle dengan menambahkan kain waterproof dan mengombinasikannya dengan kain cual Bangka Belitung dan membuat surat hak kekayaan intelektual sebagai legalitas usaha. Kemudian, bekerja sama dengan mitra seperti Cual Isadi sebagai penyedia kain cual dan di beberapa toko oleh-oleh di Pangkal Pinang dengan meningkatkan kapasitas produksi secara massal serta melakukan promosi dan pemasaran secara nasional. Terakhir, pada jangka panjang, dilakukan pemasaran secara global dengan mengoptimalisasikan perluasan kerja dan relasi sehingga dapat melakukan penjualan melalui e-commerce internasional seperti Alibaba dan Amazon. Berikut contoh prototipe pengembangan produk upcycle dengan bahan dasar pakaian bekas yang dikombinasikan dengan kain cual khas Bangka Belitung dan ditambahkan kain inner waterproof. Unikan inilah yang membedakan produk upcycle kami dengan kompetitor lain yang diharapkan dapat menjadi produk fashion unggulan masyarakat Bangka Belitung. Adapun rencana tahapan berikutnya yang dilakukan untuk mencapai target 100% dalam pelaksanaan PKMK ini yaitu penyusunan laporan akhir yang dalam proses pembuatan dengan progres 85%, pengembangan strategi marketing, dan promosi dengan melakukan sistem penjualan multi-level marketing demi pemasaran yang lebih luas serta perluasan relasi dan jaringan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta kami juga berterima kasih kepada Universitas Bangka Belitung yang telah memfasilitasi kami dalam pelaksanaan PKMK tahun 2022 ini. Kenny Strip Shop, kualitas pejabat, harga merakyat. Dari kami yang kesekian dan berkasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktunya masih ada sekitar 50 detik lagi. Ada yang mau ditambahkan dari kelompok 5?
Kalau tidak ada, berarti kita lanjut ke sesi diskusi. Selanjutnya, kami persilakan kepada Bapak Sopingi dan Bapak Notanio sebagai penilai untuk melakukan tanya jawab kepada peserta. Waktunya 10 menit dari sekarang. Dipersilakan. Oke, terima kasih. Selamat ya tim dari Universitas Bangka Belitung ya ini ya. Oke, pertanyaan saya coba dijelaskan apa yang Anda maksud dengan thrift fashion sebagai sustainable fashion. Apa yang dimaksud dengan sustainable fashion? Saya Renaya izin menjawab, Pak. Jadi maksud di sini adalah sustainable fashion adalah produk tersebut adalah ramah lingkungan, di mana setelah produk tersebut diproduksi tidak akan menjadi penambahan masalah sampah yang ada di Indonesia khususnya. Oleh karena itu, kami selalu ingin melakukan inovasi dengan melakukan upcycle, sehingga produk yang tadinya sebagai sampah dapat menjadi suatu produk yang dapat digunakan kembali dengan nilai jual yang lebih tinggi. Sehingga hal ini juga sesuai dan dengan program pembinaan berkelanjutan pada nomor 12 yaitu konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Oke, terima kasih. Cukup? Ada tambahan? Oke, kalau cukup. Pertanyaan saya tadi kan gini, ada barang-barang bekas begitu ya, yang dalam bidang fashion ini, sehingga kemudian dijual kembali dengan sentuhan-sentuhan inovasi. Bisa diceritakan contohnya sentuhan inovasinya seperti apa? Dari apa, kemudian menjadi produk seperti apa, dan di mana letak inovasinya atau kreativitasnya? Bisa dikasih contoh. Saya Nova Asgat Abdullah izin menjawab, Pak. Baik, usaha yang kami jalankan ini kan berupa thrift. Nah, inovasi yang kami lakukan yaitu membuat suatu inovasi dari pakaian bekas untuk di-upcycle menjadi tote bag, bucket hat, serta dompet yang memiliki harga jual yang cukup tinggi dan harga yang cukup dengan harga yang cukup tinggi untuk didapatkan nilai jual sehingga menarik konsumen di masyarakat sekitar. Berarti kalau saya boleh sebutkan ya terkait dengan ini, berarti produkmu adalah tote bag, kemudian hat sama dompet ya? Izin menjawab, ya Pak. Ya, silakan. Betul itu? Izin menjawab, Pak. Untuk produk yang kami jual itu kan berupa pakaian thrift seperti rajut dan kemeja beserta paket usaha. Namun untuk di-upcycle kembali yang pakaian rejectnya itu kami meng-upcycle menjadi produk yang dapat dijual kembali berupa tote bag, bucket hat, serta dompet. Ya, betul kan? Jadi ada bahan-bahan yang sifatnya itu apa namanya barang bekas, pakaian atau apa begitu dan seterusnya ya, itu kan bekas second gitu ya. Kemudian Anda upcycle menjadi tote bag, hat dan sama-sama tadi itu dompet gitu ya. Oke, kalau begitu apa upaya Anda bahwa dari tiga produk tadi itu mana yang selama ini atau menurut tim ini paling marketable di antara itu? Apakah tote bag ataukah apakah dompet, apakah topi? Bisa dijelaskan? Izin menjawab, Pak. Untuk saat ini yang paling diminati yaitu tote bag, Pak. Untuk upcycle tote bag. Kenapa? Bisa dijelaskan? Ya, silakan. Jadi kenapa tote bag? Seperti data kuesioner kami, kebanyakan juga mereka memilih untuk meng-upcycle tote bag. Karena segmentasi produk kami itu adalah para pelajar dan mahasiswa, di mana mereka juga perlukan suatu barang untuk membawa peralatan kuliah, dan juga sifat untuk menunjang penampilan. Oke, lantas kreativitasnya ada di mana? Bisa dijelaskan? Bahwa ini adalah kreatif, atau yang bisa ditunjuk bahwa ini adalah produk-produk komersial tetapi ada nilai kreativitasnya, ada tantangan intelektualnya yang bisa ditunjukkan oleh produk ini. Baik Pak, terima kasih izin menjawab. Jadi sisi kreatif di sini adalah bahan baku yang kami gunakan adalah pakaian bekas, di mana yang kita tahu bahwa saat ini orang kalau sudah menggunakan pakaian itu akan dibuang begitu saja. Di sini kami menggunakan pakaian bekas sebagai bahan baku untuk membuat upcycle. Dan juga dalam pengembangan produk kami menggunakan pakaian bekas yang dikombinasikan dengan kain jual Bangka Belitung. Hal ini juga yang menambah suatu nilai estetika dari produk yang kami jual, sehingga bisa bersaing dengan kompetitor sejenis.
Oke, baik. Berikutnya, kan memproduksi upcycle produk tadi, bahwa tote bag, ataupun topi, ataupun dompet, ini kan tidak Anda lakukan sendiri, tetapi dibuatkan oleh penjahit begitu. Bagaimana Anda desainnya ini? Apakah Anda minta seperti ini dengan bahan seperti ini? Bisa dijelaskan? Izin menjawab, Pak. Di sini kami membuat desain sendiri atau desain-desain prototipe untuk diserahkan kepada tukang penjahit yang akan dikerjakan oleh penjahit sesuai dengan keinginan desain yang kami buat. Oke, terima kasih. Bisa dijelaskan seperti apa keberlanjutan program keberlanjutan usaha ini? Jelaskan, ada secara singkat. Nanti kami harus berbagi, Pak Nur, silakan. Maaf Pak, boleh diulangi soalnya sinyalnya. Oke, suara saya bisa didengar. Bagaimana potensi Anda bisa menjelaskan bahwa usaha Anda ini akan berlanjut? Izin menjawab Pak. Jadi kenapa kami menyebut usaha kami ini prospektif untuk dijalankan? Pertama adalah bahan baku yang mudah diperoleh, yaitu pakaian bekas, di mana saat ini mungkin di sekitar kita juga banyak masyarakat yang masih membuang pakaian dan juga pakaian itu yang tidak dapat digunakan kembali. Dari sini juga kami terus berinovasi untuk membuat suatu produk dari bahan bekas, hingga modal yang juga diperbuat untuk membuat suatu produk itu sangat murah. Cukup ya, cukup Mas Rian. Monggo Pak Agus. Oke, matur nuwun Pak. Terima kasih seperti ini. Selamat dan sukses, ini kelompok sudah berhasil melaksanakan PKM dengan baik. Beberapa hal terkait dengan produksi jenis ini kan sudah cukup beragam ya. Nah, inovasi yang ditawarkan selain yang sudah disampaikan tadi, apa yang bisa dikembangkan? Silakan. Baik Pak, makasih izin menjawab. Saat ini kami sedang melakukan pengembangan produk dengan mengkombinasikan produk yang kami buat upcycle dengan menggunakan kain jual Bangka Belitung. Hal ini juga kami lakukan demi mempromosikan budaya lokal dari Kepulauan Bangka Belitung agar dapat dikenal secara nasional. Hal ini juga yang membuat produk kami berbeda dengan produk upcycle lain. Oke, ini dari budaya yang ditawarkan, ditampilkan di sana dalam bentuk tempat atau apa? Enggak. Saya tempat wisata atau apa itu enggak ada ya? Budaya gitu enggak ada, belum. Baik Pak, izin menjawab. Di slide yang ditampilkan itu bermotif suatu kelapa sawit. Kelapa sawit di mana adalah sebagian mayoritas mata pencarian masyarakat Bangka Belitung, di mana cukup banyak perkebunan kelapa sawit yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ini juga yang menjadikan suatu stika seni, suatu batik cual. Oke, ada lagi tambahan? Ada tambahan teman-teman? Mana untuk pengembangan ke depannya? Apa yang akan dilakukan ini? Karena tadi sudah disampaikan juga ya, terkait dengan produksi, penjualan, dan seterusnya. Apa yang sebenarnya inovasi dan kreativitas yang masih bisa ditambahkan di situ, termasuk untuk pemasarannya? Ada? Izin menjawab, Pak. Sedangkan untuk pengembangan produk selain batik cual tadi, kami juga membuat suatu atau menarik reseller yang berminat untuk gabung ke usaha kami. Hal ini dapat membantu masyarakat yang ingin memulai usaha tanpa modal juga bisa. Oke, ada lagi? Izin menambahkan, Pak. Silakan. Untuk penambahan kain inner waterproof di sini, kami menambahkannya agar produk tote bag kami ini dapat dibawa kemana-mana. Contohnya
Karena di Bangka Belitung ini sangat banyak sekali pantai, jadi kami menginginkan konsumen kami agar bisa membawa produk kami ini ke pantai dengan secara aman, tanpa bisa terkena basah ataupun terkena air pantai. Oke, sudah pernah dicoba itu? Izin menjawab, Pak. Untuk pengembangan produk sendiri sudah pernah dicoba, Pak. Cuma belum kami produksi. Ini hanya untuk pengembangan produk ke tahap selanjutnya. Oke, saya kan menarik karena supaya bisa berkembang ya, kemudian bisa maju usahanya. Nah, cukup. Terima kasih. Baik, Sukses. mohon maaf waktu diskusinya telah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada kelompok yang telah presentasi. Semoga mendapatkan hasil yang baik. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi berikutnya dengan kelompok 6.